percaya Engkau bersama-sama dengan kami. Dan Engkau akan berbicara buat setiap kami dengan simpel dan jelas. Mari jamah kami, terobosi kami Tuhan, tegur kami, koreksi kami. Kami mau Tuhan kami keluar dari ruangan ini, kami melakukan firman-Mu. Bahkan kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Amen. Kami juga yang mengakui bersama bahwa tanpa Tuhan kami nggak bisa apa-apa. Yes. Sebab itu kami butuh sama firman-Mu, kami butuh sama pribadi-Mu untuk menuntun kami untuk menjadi teman baik dalam kehidupan kami sehari-hari. Yep. Saat ini mari Roh Kudus Engkau ambil alih, pimpin setiap kami kepada segala kebenaran. Kami siap mendengar saat ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silahkan duduk. Saudara mau berdiri juga boleh. Nah, Boleh tepuk tangan buat worship leader dan musicians. Shalom family. Happy Shalom. Sabbath to all of you. Ya, semua masih percaya Yesus? Amin. Masih baca Alkitab? Puji Tuhan. Jangan sampai enggak itu ya. Oke, siang hari ini saya mau sharing buat saudara-saudara semua tentang satu isu yang namanya adalah orientasi. Karena orientasi bukan sesuatu pemaksaan, tapi orientasi akan membantu kita untuk kita bisa mengambil keputusan. Ya. Orientasi. Saya kasih contoh, kalau kita masuk di mall, ya itu biasanya ada directory di pintu masuk. Ya. Nah itu orientasi. Jadi di directory biasanya ditulis toko bakmi lantai berapa, toko tas lantai berapa, lift belok mana, ya tangga jalan kemana. Itu akan membantu kita untuk kita bisa mengambil keputusan. Nah, kalau orientasi kita salah, seringkali akhirnya keputusan yang kita ambil juga salah. Nah, makanya ini fit banget sama tema saudara. Seringkali karena orientasi kita salah, kita susah banget untuk setia. Karena orientasi kita itu ngawur, kita goreng-goreng sendiri dan lain sebagainya. Nah, siang hari ini saya akan memberikan sebuah cerita yang bersambung dari Alkitab. Dari kitab Lukas 18, ayat yang ke-35 sampai 43. Mungkin kita nggak akan baca semua, tapi ini adalah cerita yang cukup terkenal di Alkitab saudara dan saya tentang Yesus menyembuhkan pengemis yang buta di pinggir kota Yeriko. Mungkin semua pernah baca cerita ini. Nah, cerita ini dicatat juga di Injil Markus. Ya, pasal yang ke-10, saudara bisa baca. Nah, di Injil Markus, pengemis ini disebut namanya. Namanya adalah Bartimeus. Bapaknya namanya Timeus. Nah, yang nggak disebut sama Markus dan Lukas adalah pengemis ini terkena kusta. Nggak disebut. Kok Pak Jesse bisa tahu? Ya, karena semua bukti yang ada dari cerita ini, satu, dia tinggalnya di pinggir kota. Orang terkena kusta zaman dulu nggak boleh tinggal di Sudirman, Jakarta tuh nggak boleh. Ya, ke Kelapa Gading nggak boleh, mesti ke pinggir. Nah, ini bedanya. Ya. Ini bedanya kota besar zaman sekarang sama zaman dulu. Kota besar zaman sekarang pinggirannya perumahan, BSD, Bintaro, Alam Sutra dan lain sebagainya. Kota besar zaman dulu nggak ada perumahan, cuma tembok doang pinggirnya. Jadi orang ini jadi homeless. Dan akhirnya dia punya profesi baru, namanya adalah pengemis. Dan kalau kita baca ceritanya di Lukas sama di Markus, dia pakai dress code, namanya jubah. Nah, ini adalah ciri khas orang yang terkena kusta, dia harus pakai jubah. Ya, harus lewatin jari tangan, lewatin jari kaki, lalu ada hoodie-nya. Ya, hoodie zaman sekarang cuma lewatin mata. Mereka dulu kalau kena kusta mesti lewatin dagu. Biar apa? Lepranya itu tidak sentuhan dengan orang lain dan nular. Jadi terbukti pengemis ini dia kusta, dia buta, dia pengemis, dia homeless. Hari itu, waktu Yesus lewat, kita semua tahu ceritanya. Dia menjerit, anak Daud kasihanilah aku. Disuruh dia sama orang-orang. Makin kuat dia menjeritnya, anak Daud kasihanilah aku. Yesus tercuri perhatiannya, lalu Yesus menyuruh murid-muridnya untuk panggil dia. Dipanggil, sampai di depan Yesus, Yesus bertanya pertanyaan yang mahal buat pengemis ini. Mahal loh pertanyaannya, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagi kamu? Wih, saudara kalau Yesus tiba-tiba ada di kamar saudara dan nanya kayak gini, kira-kira gimana? Baru bangun tidur, kucek-kucek mata, ada Yesus tiba-tiba. Terus dia nanya, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagi kamu? Kita kira-kira jawab apa ya?
Ih ada Tuhan lo bikinin Indomie 2 dong pakai telur. Ya. Gak pedes ya Tuhan gitu. Kita gitu kan? Gak mungkin, ini pertanyaannya mahal soalnya. Nah pengemis ini waktu ditanya, can you imagine semua yang hina ada di dia? Ya, ngemis, homeless, semua ada di dia. Dia bisa aja jawab, Tuhan saya minta ontak dong 10 semuanya atas nama saya. Dia bisa minta-minta gitu. Tapi yang luar biasa dia menjawab juga dengan jawaban yang mahal. Tuhan, aku mau melihat. Wow. Yesus sembuhkan dia, dan akhirnya dia jadi pengikutnya Yesus. Nah sekali lagi ini cerita adalah cerita yang luar biasa. Tapi siang hari ini saya ingin membahasnya buat saudara. Ya dari angle yang berbeda. Coba kita lihat ayat yang ke-36. Lukas 18. Ayat yang ke-36. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, apa itu? Stop sampai di situ. Pertanyaan apa itu selalu menjurus kepada barang-barang. Betul atau betul? Iya. Ya, benda-benda, pemberian-pemberian, materi. Pertanyaan apa itu? Nah, tanpa kita sadari, kita sebagai orang Kristen yang mungkin sudah cukup lama, dalam kita melakukan pendekatan sama Tuhan Yesus, pendekatan kita adalah pendekatan yang namanya adalah apa itu, tanpa kita sadari. Kita mau datang kebaktian, ya, mau ikut pelayanan, cuman karena ada apanya. Pernah dengar? Ya, di sini nggak ada soalnya, makanya saudara kelihatan nggak pernah dengar. Ya. Kita mempertanyakan pencipta bumi dan langit. Kita mempertanyakan dia, apakah Tuhan bisa sembuhin saya? Apakah Tuhan bisa bayarin utang saya? Apa Tuhan bisa merubah suami saya? Dan seterusnya. Pencipta bumi dan langit, kita tanyain begitu. Dan tanpa kita sadari, akhirnya hubungan kita sama Tuhan adalah hubungan yang serba untung dan rugi. Orientasi. Akhirnya kita nggak bisa setia. Kita mau setia kalau untung aja. Nah dengar ya, ya Tuhan kalau untung, wah saya akan rajin di One Christ Community. Ya, kalau menguntungkan saya akan komitmen. Kalau menguntungkan saya akan pelayanan dan seterusnya. Terus kalau rugi, kita bisa jawab masing-masing. Ada temannya Daniel 3 orang namanya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka adalah gerombolan anak muda yang tidak memberikan kondisi apapun sama Tuhan. Ya mereka diperhadapkan sama perapian yang menyala-nyala, bahkan dipanaskan 7 kali lipat. Orang yang baru dekat situ aja udah mati kebakar. Tapi mereka komentarnya saya salut banget. Mereka bilang gini, kami percaya Allah yang kami sembah sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Tapi jika tidak, keren banget. Kami nggak akan sujud sama patungnya Nebukadnezar. Ini adalah orang-orang yang nggak kasih kondisi apapun sama Tuhan. Mau ditolong puji Tuhan, nggak ditolong saya tetap sayang sama Tuhan. Orientasi kan? Ini membantu kita untuk setia sama Tuhan. Habakuk, saudara bisa baca di Habakuk 3. Kalau pakai bahasa sekarang, walaupun nggak panen, ya, walaupun nggak ada tender yang gol, ya, walaupun kebun anggur tidak berbuah, tapi saya akan tetap bersorak-sorai kepada Allah saya yang hidup. Ingat baik-baik saudara, miskin itu adalah keadaan yang bisa dipulihkan sama Tuhan Yesus. Tapi ngemis itu mentalitas. Saudara jangan pernah cocok logi, orang miskin pasti ngemis. Belum tentu. Belum tentu. Karena ngemis itu mental. Ya, saya udah ketemu kok banyak orang berada, tapi kalau datengin Tuhan selalu begini. Cuman ngemis. Ya, memohon pemberiannya saja. Ngemis kita datang sama Tuhan. Ya. Saudara tolong ingat baik-baik. Kita semua bisa survive dari pandemik, masih hidup, ada nafasnya, sehat. Itu berkat Tuhan loh. Kita punya segalanya. Ya, kita tidur nyenyak tadi malam, itu berkat Tuhan. Bangun tadi pagi, itu berkat Tuhan. Masih ada nafas di hidung, gak pakai ventilator, itu berkat Tuhan. Tapi gak tahu kenapa, gilirannya dengar nama Yesus, selalu jadi ngemis kita. Cuman pengen pemberian-pemberiannya saja. Sekarang, cerita sambungannya, Lukas 19, ayat 1-10. Tadi di pinggir kota Yeriko ya. Ini ayat 1 jelas dikatakan Yesus masuk ke kota Yeriko. Jadi cerita ini bersambung. Ya. Ayat 1-10, saya nggak akan baca semuanya, tapi saudara mesti tahu satu hal.
penduduk Yeriko zaman itu, kalau ada orang viral lewat, saya bingung, zaman dulu tuh nggak ada WhatsApp group padahal ya. Kok bisa tahu ada orang terkenal mau lewat gitu loh. Nah, mereka keluar rumah, mungkin mulut ke mulut. Jadi penduduk Yeriko nih kalau ada orang terkenal lewat, mereka akan keluar rumah, rame-rame, dan kalau mereka punya anak, mereka akan bawa anak mereka ditaruh di atas pohon. So, pohon-pohon itu adalah children spot. Spotnya anak-anak. Oke? Nah, hari itu ada kepala pemungut cukai. Dia kepalanya pemungut-pemungut cukai. Alkitab bahasa Inggris katakan the chief. Dia chiefnya. Bayangin nggak? Di Indonesia eselon 2 aja 500 M. Berita apa tuh ya? Saya lupa. Pokoknya ada berita kayak gitu. Ya. Nah, ini chiefnya. Kepalanya pemungut. Alkitab juga bilang, ia seorang yang kaya. Dan saudara mesti tahu lagi satu hal, bahwa pemungut cukai itu dibenci sama orang Yahudi. Why? Karena kerja buat penjajah. Dia orang Yahudi. Saudara bisa cek di ayat 9, Yesus pun bilang dia keturunan Abraham. Dia orang Yahudi. Tapi dia pungut cukai, dia peras orang-orang Yahudi, distor ke Kaisar Romawi. Makanya orang Jewish tuh benci banget sama pemungut cukai. Di Indonesia pernah ada waktu Belanda jajah kita. Ya, Belanda men-set up tentara namanya Tentara Hindia Belanda. Bahasa Belandanya Tentara Kenil, pusatnya di Bandung. Berhasil tuh, rekrut di Pulau Jawa 13.000 orang Indonesia masuk Tentara Kenil. Ya, Maluku 5.000, Manado 4.000, termasuk salah satunya opa saya. Opa saya join, papa saya suka cerita, opamu tuh dibenci sama tetangganya. Kenapa? Karena mau collab sama penjajah. Ya, nggak pernah disapa, dibenci sama tetangga-tetangga. Nah, sama pemungut cukai juga sama. Dia dibenci. Nah, waktu dia dengar Yesus lewat di Yeriko. Yuk kita lihat ayat yang ketiga. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Oke, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Saudara kalau baca Alkitab bahasa Inggris, terjemahannya mengatakan who he was. Present tense-nya, who he is. Bahasa Indonesianya, siapa dia. Pertanyaan apa itu menjurus kepada pemberian. Pertanyaan siapa dia menjurus kepada pribadinya. Pemberinya, bukan pemberiannya. Dan saudara mesti tahu, Yesus selalu tahu kalau dirinya dicari. Makanya jangan pernah stop cari Tuhan Yesus. Apapun keadaan kita mau jatuh dalam dosa, jangan cari yang lain. Cari Tuhan Yesus. Dia selalu menerima kita kok. Nah, kita seringkali terintimidasi aja, makanya kayaknya malu lah apa deketin. Enggak, dia enggak kayak gitu. Ya, makanya mesti cari tahu pribadinya dia. Supaya kita tahu cara kerjanya kerajaan sorga itu seperti apa. Kalau cuma tahu pemberiannya saja, akhirnya, saya pakai istilah ini, kita jadi kayak pelacur rohani. Kalau ada pemberian, setia. Tidak ada pemberian, kita mundur. Jatuh cinta dong sama pribadinya. Yesus selalu tahu kalau dirinya dicari. Karena ini nature-nya Tuhan kita mencari yang terhilang, mencari yang nyasar. Betul, dari Taman Eden dia gitu kan. Ya, dia selalu mencari yang terhilang. Saudara pernah melakukan aktivitas pencarian? Pernah lah, di 2 tempat biasanya, supermarket sama restoran. Betul nggak? Kita masuk supermarket, banyak shampoo kan di situ. Mereknya banyak, tapi kita akan pilih yang relate sama kita. Yang cocok sama kita. Yang menjawab kebutuhan kita. Di restoran juga sama. Buku menu bisa tebel banget, tapi ujung-ujungnya nasi goreng lagi kan? Hah? Kita selalu milih yang cocok sama kita. Yang menjawab kebutuhan kita. Ya, boleh makan western, ya habis makan roti ini segala macem. Ya, orang tua zaman dulu lihat anaknya makan roti, kamu kenapa belum makan gitu kan? Ujung-ujungnya nasi kan? Hah? Kita selalu mencari yang relate sama kita. Relate. Nah sama, nature-nya Tuhan tuh mencari. Waktu dia temukan anaknya lagi cariin dia juga, satu frekuensi. Makanya saudara jangan pernah membayangkan ceritanya Sakyus kayak di buku sekolah minggu. Cuman ada Yesus, pohonnya satu sama Sakyus. Enggak. Ini lagi rame. Bahkan kalau dilihat sekelebat, Sakyus pendek kan? Ya, mirip sama anak-anak kalau dilihat. Ya, nggak kelihatan.
Tapi Tuhan tahu dirinya dicari. Makanya yang didatengin pohon aranya Sakeus. Yesus langsung komentar, Sakeus segera turun. Sebab hari ini aku harus numpang di rumahmu. Kalau saudara pelajari dari bahasa aslinya, Sakeus segera turun, hari ini aku mau nginep di rumah kamu. Ih. Mendingan ditanya yang mana? Coba. Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagi kamu? Atau Yesus datengin saudara dan bilang, saya mau nginep dong di kamu. Saya mau tinggal sama kamu. Ya, kamu naik busway, saya mau ikut dong. Kamu di pesawat, saya mau sama kamu. Ya, kamu di Gojek, saya mau ikut sama kamu. Kamu di mobil, saya mau ikut sama kamu. Mendingan yang mana? Karena kita waktu dapat pemberian, belum tentu kita dapat pemberinya. Tapi waktu kita dapat pemberinya, includes. Sakeus menerima Yesus dengan sukacita. Orang-orang yang mencibir kan, dia nggak tahu tuh orang berdosa. Dan waktu udah di rumah, Sakeus berdiri. Sakeus mesti banyak berdiri, saudara, karena ukuran badan. Ya, dia berdiri and he made announcement. Tuhan, setengah dari asetku saya akan kasih ke orang miskin, bukan kasih ke pengemis ya. Kasih ke orang miskin. Kalau Sakeus punya istri, mungkin istrinya ngomong gini, Beb, udah ya Beb. Udah setengah loh Beb. Ternyata masih koma loh. Dan kalau aku pernah peras seseorang, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Wow. Lihat orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan sang pemberi. Dia malah mau memberi kan. Bukan minta-minta. Memberinya ekstrim lagi. Karena dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Dia mau memberi. Bukan minta-minta. Memberi bukan uang aja saudara. Dia memberi tumpangan, rumah dibuka buat sel group, dan lain sebagainya. Banyak aktivitas memberi. 3 hal. Saya mau share buat saudara dengan cepat. Karena sepertinya muka saudara udah lapar kayaknya. Orientasi Sakeus waktu berubah. Yang pertama, dia mulai fokus mengejar keuntungan rohani. Bukan keuntungan jasmani. Orang ngemis ngejarnya keuntungan jasmani. Yesus udah kasih resep kehidupan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, rohani untung, maka semua akan ditambahkan buat kamu. Jasmani will follow. Nah, kita suka kebalik. Ya, karena mental kita ngemis, orientasi kita cuma pemberian, akhirnya kita kejar keuntungan jasmani dulu. Kebalik. Rohani mesti untung. Ya, kita nih mesti berdamai sama masa lalu, menguntungkan rohani kita. Karena orang yang masih dendam, masih kecewa, masih pahit, itu rohaninya gak untung. Rohaninya rugi. Ya, orang yang pahit merugikan diri sendiri kan. Ada satu praktek yang tanpa kita sadari, akhirnya kita lupa untuk forgive. Karena yang kita praktekkan bukan forgive, tapi neglect. Neglect itu mentelantarkan bahasa Indonesianya. Kita dulu waktu zaman saya kecil, kalau kita mau neglect orang, ya biasanya telepon rumah kita angkat gagangnya ditaruh di meja. Betul ya Pak? Jadi orang nggak bisa nelpon. Orang kalau nelpon nadanya nggak nyambung terus. Tut, nggak nyambung. That's how we blocked people. Zaman dulu. Nah sekarang kata block bermutasi kan? Jadi macam-macam. Unfriend, pernah dengar? Unfollow, mute, delete kontak, banyak banget. Ya, block, ya, dan lain sebagainya. Nah, ternyata waktu kita kecewa atau sakit hati sama orang, kita mempraktekkan bukan forgiveness, tapi neglect. Kita unfollow, gak usah dilihat mukanya. Nggak mau lihat lagi mukanya, kita block. Ya, kita mute. Oke, dan lain sebagainya. Ternyata kita nggak pernah sembuh. Betul apa betul? 2 tahun boleh deh nggak lihat muka tuh orang. Tapi waktu kita lihat, ternyata kita belum sembuh. Lihat lagi mukanya, keluar tanduk. Keluar tanduk langsung. Ternyata kita nggak sembuh. Karena yang kita praktekkan bukan forgiveness, tapi neglecting. Rohani kita akhirnya nggak pernah untung. Makanya kalau nasehatin siapapun, teman saudara, sahabat, anak atau siapa, yang lagi sakit hati,
Jangan disuruh neglect. Hah? Karena orang kalau sakit hati gitu kan, ya tiba-tiba keinget orangnya, bencinya keluar. Kok belaga lupa? Kan kita gitu kan, kalau lagi inget peristiwa, wah kayaknya, nah disitulah kita harus ngomong gini, Tuhan saya melepaskan pengampunan. Seharusnya begitu, karena forgiveness is a process. Not happen overnight. Jadi terus-terusan, sampai akhirnya kita lihat muka orang itu udah biasa, disitulah kita sembuh. Kejar supaya rohani kita untung. Jasmani akan mengikuti. Dan kalau jasmani sudah mengikuti, jangan salfok. Ya, karena tambahan bahasa lainnya bonus. Ya, beli mobil dapat payung. Payung itu bonus. Yang dibawa ke bengkelnya mobilnya, bukan payung. Ya, orang Kristen suka salfok soalnya. Waktu tambahan datang, kita fokusnya sama tambahan. No, apapun tambahannya tetap cari kerajaan sorga dan kebenarannya. Yang kedua, orientasinya Sakyus berubah, matematikanya berubah. Waktu dia berjumpa dengan Yesus. Saudara mesti tahu, nanti kesempatan lain kita bahas mungkin ya. Waktu hukum Taurat disahkan, matematikanya tuh jadi berubah. Namanya linear. Linear tuh bahasa Indonesianya ilmu pasti. Ilmu pasti itu 2 tambah 2, 4. Yang jawab 3,9, gak lulus. Ya, karena dia ilmu pasti. Dan matematikanya hukum Taurat, pasti banget. Kita baik disayang Tuhan, kita jahat dihukum. That's it. Makanya sampai sekarang kebawa ke orang-orang Kristen. Kebawa sampai sekarang. Banyak dari kita matematikanya masih gunung agung banget. Karena mau tutup saya sebutlah. Kita 2 tambah 2, 4 banget. Ya. Dan itu kepengaruh ke orientasi kita kan. Kita apa dikit kita pikir kita lagi dihukum sama Tuhan. Pernah ketemu? Ada hal gak enak terjadi, kita ngerasa kita lagi dihukum sama Tuhan. Keselak duru ikan, nih pasti karena gak gereja tadi pagi. Hah? Kita gitu-gitu, semua yang gak enak, kita selalu merasa terhukum. Lagi dihukum sama Tuhan. Saudara pernah lihat matematikanya perjanjian baru? Pasti pernah lihat. 5 tambah 2 sama dengan 5.000 surplus 12. Ini matematika gak ada di Gunung Agung. Adanya di Immanuel. Orang sepinter manapun, cum laude dari manapun, gak akan pernah ketemu sama dengannya di mana. Gak akan. Tuhan mau kasih tahu, jangan nebak-nebak saya lagi. Karena di hukum Taurat ketebak, semua ketebak. Tuhan mau bikin apa, ketebak. Ya, dan itu kepengaruh loh sampai sekarang. Saya puasa 30 hari, pasti ini terjadi. Tunggu dulu. Banyak kok buktinya. Janda masuk ke bait Allah kasih 2 peser uang. Pernah baca cerita itu? Waktu Yesus lihat pemandangan itu, Yesus komentarnya gini, itu persembahan paling besar. Loh, gimana ngitungnya? Hah? Kalau Yesus kepala cabang bank hari ini, dipecat pasti Yesus kan? Kok nasabah paling kecil lo bela-belain? Ngitungnya tuh gimana? Yang paling gak jelas hitungannya sebelahnya Yesus di atas kayu salib. Zaman dulu orang kalau sampai disalib, ya dia ini penjahat kelas kakap. Bunuh orang, mungkin perkosa orang, rampok, ketangkep, pengadilan, hukum mati disalib. Dia bukan maling Indomaret, bukan. Dia penjahat kelas, jahat banget nih orang. Udah mau mati, udah kehabisan darah, kehabisan napas. Dia cuman ngomong 1 kalimat sama sebelahnya. Mending ngomongnya apa gitu, cuman ngomong gitu, ingat saya dong, cuman gitu dong. Tiba-tiba semua yang dia buat, gak ada yang dihitung. Gak ada yang dihitung semuanya. Dan detik itu juga dia di Firdaus sama-sama dengan Yesus. Berubah orientasinya, matematikanya berubah. Karena matematika perjanjian baru, rumusnya gini, apa yang gak pernah didengar, gak pernah timbul dalam hati, itu semua disiapkan Tuhan bagi orang-orang yang mengasihi dia. Jadi tugas saudara dan saya hari ini adalah sayang sama pribadinya, bukan sayang sama pemberiannya. Sayang sama Yesus, jadi kita tahu dia maunya apa. Cari, kayak Sakyus, cari tahu, berusaha, cari tahu siapa dia. Oke? Yang kedua, yang ketiga, dengan Sakyus kasih setengah asetnya kepada orang miskin. Ya, secara nggak langsung dia lagi ngomong gini, I'm welcoming his process in me. Ya, ingat kalau Tuhan izinkan ada proses, Tuhan tidak sedang hukum saudara.
Ya, saya ulang ya. Kalau Tuhan izinkan ada proses, hal yang gak enak terjadi dalam hidup saudara, itu Tuhan bukan hukum saudara, tapi dia lagi proses saudara. Dan itu salah satu dari sayangnya dia, dari setianya dia sama saudara dan saya. Makanya diizinkan ada proses. Masih roaming kayaknya. Oke. Setiap masalah selalu sepaket dengan jalan keluar. 1 Korintus 10 kan, saya nggak ngada-ngada. Masalah sepaket sama jalan keluar. Udah pasti ada jalan keluarnya. Terus ngapain ada masalah Tuhan? Berarti kalau ada masalah, Tuhan mau merubah kita. Bukan masalahnya. Kita yang mau dirubah. Karakter kita mau dirubah. Makanya Tuhan pakai masalah. Gampang Tuhan rubah masalah, gampang. Debt collector dibatalin sama Tuhan, nggak sampai rumah saudara, gampang. Hah? Tinggal disundulnya mau kelingkingnya Tuhan, dek jatuh motornya. Bisa Tuhan bikin kayak gitu, tapi Tuhan izinkan. Debt collector sampai ke rumah saudara. Tuhan izinkan saudara ngalamin yang gak enak. Ya, karena Tuhan pengen merubah kita. Masih roaming juga. Makanya kalau ada masalah, berdoalah dari posisi ujian, bukan dari posisi cobaan. Kita kalau punya anak kita mau ujian, doa kita apa sebagai orang tua? Tuhan, kami percaya, kita tahu nih, dia tukang main. Tuhan, kami percaya dia bisa mengerjakan ujian dan dia akan naik kelas. Ada orang tua yang berdoanya beda. Kalau anaknya mau ujian, Tuhan, kami percaya dia akan tinggal kelas. Ada orang tua gitu? Gak ada. Nah, kenapa dan di sekolah kehidupan, kalau ada ujian, doa kita gak gitu? Hah? Tuhan, saya percaya Tuhan pilih saya untuk menyelesaikan masalah ini. Seharusnya gitu dong doa kita. Ya, karena masalah itu ujian dari Tuhan, bukan cobaan. Ujian dari Tuhan, cobaan dari iblis. Cobaan membuat kita turun kelas, ujian membuat kita naik kelas. Makanya di Indonesia adanya ujian nasional, bukan cobaan nasional. Makanya kalau ada ujian, di welcome, disambut. Jangan marah-marah. Nah, orang yang gak kenal pribadinya Tuhan, marah-marah pasti ginian. Komplain pasti mereka. Tapi mulailah berterima kasih. Tuhan, saya terima kasih saya dipilih untuk melewati penyakit ini. Untuk melewati masalah ini. Terima kasih Tuhan. Karena gini, lawannya proses itu selalu instan. Kita selalu mau instan. Padahal kitanya belum selesai. Karena fokus kita masalahnya mesti cepat selesai. Enggak, kitanya belum beres. Saya berapa minggu lalu ada di Bali, saya ngelihat depan mata kepala ada anak kecil, kupu-kupu mau keluar nih dari kepompong, digunting mani anak. Karena waktu dia mau gunting, dia ngomong gini, kasihan, dia gunting. Dia nggak ngerti. Saya nggak nyalain tuh anak. Habis digunting, saudara tahu dong apa yang terjadi? Mati kupu-kupunya. Seringkali kita begitu kan, ke anak itu di Bali. Kita pengen cepat, tapi kita belum selesai. Dibentuk sama Tuhan, belum selesai kita. Makanya mesti happy kalau lagi diproses. Mulai nggak roaming. Jangan ngarepin instan. Instan merugikan penggunanya. Semua yang instan, semua lupa kan? Pernah nonton Idol itu? Dalam 8 bulan penyanyi ini se-Indonesia tahu. Tapi kalau saya tanya, pemenang Idol 2013 masih hafal? Nggak ada yang hafal. Karena terlalu instan, orang lupa. Tapi kalau saya sebut Led Zeppelin, The Beatles, The Rolling Stones, saudara tahu. Red Hot Chili Peppers, saudara tahu. Karena apa? Mereka nih musisi-musisi yang ngalamin mau rekaman suara air ke air beneran. Mereka ngalamin. Mereka ngerti di proses itu gimana. Makanya saya mau ajak One Christ Community, kurang-kurangin lah doa Yabes. Kurang-kurangin lah. Kurang-kurangin lah. Itu akhirnya jadi kayak mantra kan. Dan banyak yang kecewa loh. Saya ngomong gini bukan karena apa-apa. 3 tahun ini banyak yang feedback, Pak, saya tiap hari klaim doa Yabes, tapi gak pernah tuh ngembang kanan kiri. Yang ada badan gue doang Pak yang ngembang. Karena dijadiin mantra. Mendingan doa Yesus lah. Ya, kalau ketinggian Yesus doanya Paulus juga lebih keren.
Ya, Efesus 3 ayat 21 kan, bagi dia yang sanggup melakukan jauh dari yang kita pikirkan dan yang kita doakan. Doanya Yesus, bukan kehendakku tapi kehendakmu lah yang jadi. Itu keren doa-doa kayak gitu. Ya, doanya Paulus keren banget. Bagi dia yang sanggup melakukan jauh dari yang kita pikirkan dan yang kita doakan. Kalau kita minta mercy, keluarnya Grand Max, berarti Grand Max sudah jauh. Roaming lagi kan? Coba ayatnya gimana tadi? Bagi dia yang sanggup melakukan jauh dari yang kita pikirkan dan doakan. Yang kita pikirkan dan doakan mercy kan? Tiba-tiba dapatnya Grand Max, berarti Grand Max sudah jauh. Gitu terjemahin firman Tuhan. Hah? Tuhan gak jahat sama kita. Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan lihat dari atas lo dikasih mercy belagu. Jalan memberondong nanti. Hah? Grand Max dulu deh. Biar tahu rasanya diproses. Ya, nggak kegedean kepala, pakai helm Gojek masih cukup. Proses. Di welcome. Ayat terakhir boleh? Ayat terakhir ya. Oke, pembahasannya masih lama. Maleakhi 3. Enggak, 5 menit kita selesai. Maleakhi 3 ayat yang ketiga. Kalimat pertamanya saja. Ia akan duduk, Tuhan akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Stop sampai di situ. Saya cuma mau cerita aja kesaksian saya. 5 menit terakhir ini. Saya ini adalah seorang yang cinta banget sama Pulau Bali. I don't know why. Ya, I don't know why. Saya kalau lihat teman saya lagi di Eropa, di Amerika, saya biasa aja. Tapi ngelihat teman saya lagi di Bali, saya selalu gini, kok saya di Jakarta ya? Kok saya nggak di situ gitu. Nah, sebelum pandemi 2018 kalau nggak salah, saya ke sebuah daerah namanya Kapal. Ada di Pulau Bali daerah namanya Kapal. Itu tempat pengrajin perak. Nah, waktu saya datang, ada satu spot saya ngelihat ada asbak keren banget. Saya bukan perokok ya, tapi ini asbak keren banget. Saya dalam hati gini, saya mau beli jadiin pajangan di rumah. Ya karena asbaknya keren banget. Nah, saya tanya sama pengrajinnya, Pak, ini berapa asbaknya? Lalu pengrajin peraknya ngomong gini, Pak itu nggak dijual. Loh, kok ditaruh sini? Dijual lah Pak, berapa aja coba deh kasih tahu, saya akan coba bayar gitu. Oh enggak Pak, itu belum layak jual. Saya makin nggak ngerti, nggak layak jual. Nah karena dia lihat muka saya bingung, dia mulai jelasin. Pak, perak itu layak jual kalau kita pembuatnya bisa ngaca. Dan muka kita, nggak ada di kamus nih, muka kita tidak belang blonteng, nggak ada di kamus nih. Hah? Saya ingat banget tuh bahasanya dia. Oh ya, maksudnya apa Pak belang blonteng? Iya, kita kalau ngaca dikasih lihat sama dia. Nih, saya kasih lihat ya, saya ngaca, muka saya keluar lagi, kata yang nggak ada di kamus. Muka saya masih geradakan, lihat nggak? Ya, ya, belok-belok, masih bergelombang muka saya. Ini perak belum layak jual. Karena saya nggak bisa ngaca muka saya di dia. Terus nggak jadi dijual, diapain Pak? Saya mesti bakar ulang. Sampai muka saya mulus di situ. Baru perak itu layak jual. Saya bacain lagi ayatnya sekali lagi ya. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Seringkali waktu ada proses panas ya. Emosian. Tapi saya percaya kalau kita kenal pribadi Yesus, kita tahu cara kerjanya. Kita tahu bahwa proses adalah salah satu sayangnya buat kita. Kita akan chill. Nggak panas-panasan, nggak, malah tenang gitu. Bisa tenang, bisa doa, bisa terus mengucap syukur. Karena kita tahu kita lagi di set up ulang. Lagi dibakar ulang. Sampai apa? Sampai Yesus bisa ngaca di karakter kita. Itu yang namanya keserupaan dengan Kristus. Dia bisa ngaca di karakter kita. Wow, saya bisa ngaca. Soal forgiveness saya bisa ngaca di dia. Dia layak jual. Saudara, Tuhan Yesus selalu baik. Dia setia sama kita. Kalau orientasi kita salah, kita akan terus salah persepsi soal dia. Karena yang kita kejar cuma pemberian. Kejarlah pemberinya. Saya percaya kita akan setia. Apapun yang dia kerjakan, saya tetap setia dan sayang sama Tuhan Yesus. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses dengan apapun yang saudara kerjakan. Harmonis di rumah dan rekening bank selalu penuh buat saudara. Mari kita tundukkan kepala. Bersyukur Tuhan buat hari ini, meteraikan setiap firman-Mu pada setiap kami.
Ajar kami untuk selalu dengan setia mau jadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Ampuni kami kalau kami suka kepleset, suka nyasar, Engkau ampuni kami Tuhan. Kami ingin terus mencari Tuhan, kami ingin terus memperbaiki orientasi kami Tuhan. Kami ingin terus Tuhan setia jatuh cinta kepada pribadi-Mu. Karena kami percaya Tuhan, when we have Jesus, we have everything. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat siang hari ini, berkati One Christ Community, berkati setiap pengurus yang ada di sini Tuhan, kami percaya lewat persekutuan doa ini Tuhan, banyak orang boleh mengenal siapa itu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat siang hari ini, hamba-Mu stop berbicara, tapi hamba-Mu sangat yakin dan percaya Roh Kudus-Mu akan selalu memimpin setiap kami kepada segala kebenaran. Terima kasih, kami menyerahkan acara selanjutnya ke dalam tangan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.